Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam kesehatan dan juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kali ini Ibu akan memberikan materi tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dengan subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, untuk di kelas 5 ini kalian akan mengetahui pembelajaran tentang kompetensi dasarnya adalah menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya bagi hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Dengan tujuan pembelajaran adalah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Kedua adalah dengan membuat bagan, siswa mampu menjelaskan bagan cara kerja organ pernapasan manusia. Lalu yang ketiga adalah dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi fungsi organ pernapasan pada manusia. Dan yang keempat adalah dengan membuat bagan, siswa dapat menjelaskan fungsi organ pernapasan pada manusia. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita mempelajari bagaimana alat dan sistem pernapasan pada hewan mamalia. Seperti apa? Coba simak penjelasannya. Nah, ini adalah hewan mamalia. Apa hewan mamalia? Hewan mamalia itu adalah jenis hewan menyusui. Nah, hewan dibagi menjadi dua. Ya, hewan mamalia ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang hidup di darat dan juga di air. Bagaimana yang hidup di darat contohnya? Ada sapi, kerbau, harimau, kucing, rusa, kuda, dan juga sebagainya. Bagaimana yang hidup di air? Yaitu ikan paus dan lumba-lumba, ataupun ada yang lainnya. Nah, ini adalah contoh lumba-lumba. Itulah hewan mamalia yang ada di darat dan di air. Selanjutnya, nah, bagaimana dengan alat pernapasan mamalia darat? Contohnya di sini ada kuda. Nah, terdiri dari hidung, ya, ada pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan juga paru-paru. Nah, paru-paru itu terdiri dari arteri, bronchiolus, vena, dan juga alveoli. Dilanjutkan bahwa ada juga alat pernapasan mamalia air. Nah, alat pernapasan mamalia air, hidungnya itu dilengkapi dengan katup. Ya. Nah, saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Juga sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katupnya akan terbuka. Seperti contoh pada di samping. Bagaimana dengan sistem pernapasan pada hewan? Yang pertama adalah alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Sebelumnya harus kalian ketahui bahwa seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan tentunya berbeda-beda ya dengan manusia. Bahkan sistem pernapasan pada hewan pun berbeda. Jadi sistem pernapasan hewan dan manusia tentunya berbeda-beda. Nah, yang pertama adalah alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau kita sebut vermes ya. Bagaimana dengan pernapasan pada cacing tanah? Sini terjadi ada kulit cacing dan juga kapiler. Nah, di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, nah ini ya, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin
sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan oleh hemoglobin ke seluruh tubuh. Nah, zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan kulit. Seperti ini ya. Selanjutnya ada alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Bagaimana dengan alat pernapasan pada serangga? Ini contohnya pada lebah salah satunya. Lebah memiliki spiracle ya. Nah, penjelasannya adalah alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak cadangan di dalam tubuh. Nah, ini ya. Nah, percabangan trakea ini disebut trakeola. Trakeola mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh itu untuk dibuang. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Ini adalah pada lebah madu ya, memiliki spiracle dan juga ini adalah penjelasan selanjutnya. Udara itu memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh sehingga yang disebut spiracle ya. Spiracle. Nah, selanjutnya udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen dari pembuluh ya, udara. Lalu karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, dibuang lagi melalui lubang spiracle ya, spiracle. Nah, coba perhatikan di sini ada salah satu pada serangga, pertukaran gas dari jaringan dengan udara dilakukan menggunakan sistem pembuluh trakea. Bagaimana sistem pembuluh trakeanya? Ada spiracle, lalu melalui trakea, setelah trakea melalui trakeola dan juga terakhir melalui jaringan atau lubang spiracle. Nah, umumnya spiracle ini terbuka saat terbang dan tertutup saat istirahat. Seperti itu. Spiracle ini seperti ini ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah alat dan sistem pernapasan pada ikan. Bagaimana ya pada ikan? Ikan itu bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Nah, insang ini terbentuk lembaran tipis berwarna. Nah, ini ya. Berwarnanya adalah berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut ya, pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang itu dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Nah, di balik tutup insang ini ya, di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Kalian pernah lihat insang pada ikan? Nah, nanti sekali-kali kalau yang belum bisa melihatnya. Lalu insang yang saling tumpang tindih ini terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Nah, fungsi insang ini adalah sebagai alat pengeluaran garam-garam dan juga sebagai penyaring makanan. Coba perhatikan anatomi insang. Ada lengkungan insang yang tadi ada 4 deret itu ya, saling bertumpukan. Ini ada aliran air yang masuk melalui mulut. Lalu ada juga operculum.
operculum ya. Nah, ini adalah insang. Insang itu ada beberapa jenisnya atau beberapa fungsinya. Seperti ada lengkung insang. Ada juga pembuluh darahnya, yang biru ya, pembuluh darah. Lalu ada juga filamen insang. Yang tadi ya, yang tumpang tindih ada pembuluh-pembuluh darah halus. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah masih dalam aliran air saat ikan bernapas. Nah, ini insang juga ya. Ada rahang, ada insang, ada juga tutup insang. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Dari jenis pernapasan pada ikan dibagi dua tahap, yaitu ada fase inspirasi dan juga fase ekspirasi. Kalau fase inspirasi itu adalah fase atau tahap ketika ikan memasukkan oksigen melalui rongga mulut. Nah, ya, melalui rongga mulut, lalu oksigen terlarut di dalam air, masuk ke dalam rongga mulut, akan melalui lubang, ya, dan juga sekat mulut. Ketika fase ini, insang akan tertutup. Berarti fase inspirasi, ya, tahap ketika ikan memasukkan oksigen melalui rongga mulut. Bagaimana dengan fase ekspirasi? Kalau fase ekspirasi itu adalah ketika mulut dan sekitarnya menutup, maka tutup pada insang akan membuka, ya. Nah, nanti perhatikan, kalian lihat jika kalian di rumah memiliki ikan, perhatikan ketika ikan akan memasukkan oksigen dan juga menutup insang yang juga membuka insang, ya. Nah, saat air akan mengalir melalui sekat insang, pada saat inilah insang akan menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan hewan amfibi? Salah satunya hewan amfibi itu adalah katak, ya. Saat masih berupa kecebong, nah di dalam air dan bernapas menggunakan insang, insang kecebong terletak di luar tubuhnya. Nih, terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong itu bernapas menggunakan insang dalam. Yang tadinya di luar, setelah 9 hari, dia menggunakan insang yang di dalam. Nah, insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru katak muda, ya, paru-paru katak muda. Nah, tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa itu bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Ini ada paru-paru, usus ini adalah katak dewasa. Nah, di dalam paru-paru terdiri banyak gelembung udara. Nah, di sini ada banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara ini, oksigen itu diserap dan karbon dioksida itu dikeluarkan, ya, selain dengan paru-paru. Lalu, katak juga bernapas melalui kulit. Selain paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen ke udara. Nah, ini kecebong dan ini adalah katak dewasa. Contoh alat dan sistem pernapasan pada reptil. Kita lihat pada reptil ini, salah satunya adalah seekor ular. Ya, hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya dan juga biawak. Nah, reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, selanjutnya ke paru-paru. Nah, setelah itu paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Seperti halnya binatang-binatang lain yang memiliki tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana
dengan beberapa lipatan yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya itu lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Itulah alat dan sistem pernapasan pada reptil. Nah, ini salah satu hewan reptil. Nah, alat sistem pernapasan pada hewan ini yaitu di dalam rongga dadanya itu seperti halnya di sini ya, rongga dadanya. Jadi letak dari paru reptil ini adalah di dalam rongga dada reptil. Nah, paru-paru ini dilindungi oleh tulang rusuknya, ya, seperti halnya pada manusia. Yang tadi cacing adalah termasuk hewan invertebrata reptilnya. Kalau ini adalah vertebrata, dia memiliki tulang rusuk seperti pada gambar berikut. Nah, yang membedakan paru-paru reptil cukup sederhana, yakni berupa lipatan dinding pada paru-paru, ya, yang bisa memperbesar permukaan paru-parunya. Jadi, reptil cukup sederhana, ya. Paru-paru reptil itu cukup sederhana, itu bisa berupa lipatan dinding yang bisa memperbesar permukaan paru-parunya. Tetapi paru-paru pada hewan buaya dan kadal, nah, ternyata lebih rumit ya dibanding dengan adanya beberapa belahan yang bertekstur seperti busa, ya, seperti busa pada hewan buaya dan juga kadal. Nah, untuk reptil yang hidup di air dilengkapi dengan katup dengan tujuan agar tidak kemasukan air ketika menyelam. Nah, ini adalah salah satu pada gambar. Ini adalah kadal. Nah, ada lubang hidung, lalu ada glotis, ada trakea, ada juga tulang rusuk dan memiliki paru-paru. Berarti paru-paru yang ada di dalam kadal ini dilindungi oleh tulang rusuk. Seperti ini ya. Baiklah, selanjutnya kita lihat ini adalah alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung itu terletak di dalam rongga dadanya. Nah, ini perhatikan. Udara yang mengandung oksigen masuk. Ini perhatikan di sebelah kiri ya. Masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Ini kantong udara. Perhatikan. Ini ada kantong udara. Nah, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara pada burung berfungsi untuk tempat penyimpanan udara. Nah, saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Perhatikan pada gambar di samping ini. Nah, ini adalah paru-paru. Jadi, harus ingat bahwa burung ketika diam, burung tersebut menghirup udara sebanyak-banyaknya. Jadi
Jadi udaranya itu disimpan di persediaan di pundi-pundi udara. Ya. Tapi saat terbang malahan dia tidak menghirup udara, ya. Jadi udara itu dihembus dari kantong udara yang sudah ada di kantong udara atau pundi-pundi udara. Nah itu. Baiklah anak-anak sekalian, ada istilah dari insalasi. Insalasi itu kantong udara terisi. Kalau eksalasi itu adalah kantong udara kosong, ya. Kantong udara kosong, paru-parunya terisi. Lihat perbedaannya. Ada insalasi, ada eksalasi. Kantong udara terisi dan juga kantong udara kosong, paru-paru terisi. Perhatikan ini insalasinya. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan dan sudah Ibu jelaskan, kalian bisa memahaminya. Tetap membaca buku dan mencari informasi lain mengenai alat dan sistem pernapasan pada hewan. Nanti kita lanjutkan ke materi tentang alat pernapasan pada manusia. Dari Ibu cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.